Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Danang Seto Pambudi, tentunya di channel Dunia Hobi, channel yang selalu mencoba memberikan kita inspirasi, edukasi, dan tentunya hiburan, teman-teman. Oke, ini sudah lama kita nggak bikin konten ya. Jadi konten pada kesempatan kali ini kontennya yang ringan-ringan saja, teman-teman ya. Jadi banyak pertanyaan di channel kita ya, channel Dunia Hobi, tentang bagaimana sih membuat sebuah bonsai, khususnya untuk para pemula. Nah, di sini akan saya terangkan, mungkin ya kita sharing lah, berbagi ya. Bikin bonsai itu mudah, teman-teman. Bener mudah, semudah membalikan tangan ya, simple. Oke, nah tapi ada tapinya, tentunya harus memakai cara-cara yang benar. Nah, akan saya jelaskan, teman-teman. Di sini kan banyak bonsai nih. Sebenarnya simple, teman-teman. Bikin bonsai itu simple ya. Jangan pusing dan pusing. Nggak perlu pusing. Yang jelas terus tekuni hobi Anda, ya kan? Anda happy, that's all. Oke. Kalau itu menghasilkan, lah itulah bonusnya. Di sini ada nih, ada bonsai apa ini ya? Ini bonsai loa, teman-teman. Prosesnya simple, teman-teman, sederhana ya. Ini dulunya segini ya, segini kita cangkok, ditanam, akarnya ditata, ini dilos sudah ya. Habis itu pecah apa ini batang, kemudian akarnya ditata, kemudian ini ada cabang pertama, kemudian ada terusan cabang kedua, dan ada back. Sudah cukup simple. Contoh lagi nih, jadi nggak usah pusing-pusing, teman-teman ya. Ini anting putri dulu kita cangkok ya, kemudian akarnya kita tata, ya, dicangkok, ditanam, akarnya ditata, kemudian dilos berapa lama ya, suka-suka kita lah mau berapa lama ya. Karena apa, ini menentukan batang utamanya mau segede berapa gitu kan. Misalkan segini ya paling berapa bulan ya, kalau segini mungkin beberapa bulan. Jadi terserah teman-teman mau ukurannya mau yang kayak apa. Semakin ini besar, otomatis kan memerlukan waktu yang lama. Nah, kalau saya kayak gini, udah kita cangkok, kita tanam, tata akar ya, kemudian ini dilos. Kalau sudah kira-kira sudah mencapai target besar lingkarnya ataupun lingkar batangnya sudah sesuai yang kita inginkan, dipotong bres. Nanti kan ini ada terubusan, ada tunas, kita jadikan tunas pertama itu jadi cabang pertama, kemudian ini untuk terusan, ini cabang kedua, lah ini ada terusan ya. Nanti ini bisa dijadikan back. Ini simple, cuma 1, 2, 3, 4 untuk back ya. Simple ya, simple lah, sederhana saja, udah seperti itu. Awal mulanya seperti itu ya, awal mulanya seperti itu. Nah, ini juga nih yang kemarin inilah, ini belum lama ya, sudah kita cangkok, kita tanam, akarnya kita tata ya. Di bawah batang ini kita kasih tatakan ya, sudah kayak gini. Nih, cabang pertama ini ada tunas,
dijadikan calon cabang kedua. Ini terusan, nanti di sini ada back. Itu dulu. Nah, nanti ini cabang yang pertama kita los, ini los. Nanti kalau sudah sesuai keinginan kita, artinya besarnya dari cabang itu, baru kita potong biar ada perpecahan dua. Seperti itu, dan seterusnya sampai membentuk tajuk-tajuk. Ya, simple. Karena kalau kita tidak berpikiran ya simple dan sederhana, kita pusing ya. Kita waduh ini gimana, udah pokoknya 1 2 3 4 sudah ada, udah beres. Selanjutnya kita ikuti proses. Oke. Ya, di sini banyak ya. Masih banyak nih, misalkan. Nah, ini salah satu contoh nih. Kimeng. Ini kimeng nih. Sama saja ya, sama saja. Ini dulu cangkokan segini nih, segini cangkok ya, banyak akar kita tanam, akarnya kita tata dulu, kalau perlu dipecah batang. Nah, untuk pecah batang sudah banyak saya sampaikan dan saya praktekkan, silahkan nanti di deskripsi mungkin ada linknya ya. Pecah batang seperti apa, cangkok pecah batang, tata akar, tanam, sudah biarkan. Ini dulunya kan kita biarkan lurus nih contoh nih. Nah, ini dulu lurus ya, lurus. Nah, kemudian ada tunas di sini ya, kita pakai aja sebagai cabang pertama, cabang kedua. Kalau misalkan nggak ada, ya udah, kalau ini kita tempel saja. Ini kan tempelan teman-teman, tapi kan sudah nggak kelihatan ya, masih kelihatan sedikit karena ini masih proses, nantinya nggak kelihatan. Kalau kimeng mudah bisa ditempel ya. Kemudian nanti kalau ini sudah mungkin sepertiganya dari batang ini ya kan. Nah, nanti kita potong ini nanti untuk terusan supaya nantinya ngepen ya. Ini biarin ini. Nah, ini kalau sudah separuh ini ya kita potong nanti untuk cabang selanjutnya. Sederhana dan simple ya. Kalau mengikuti channel Dunia Hobi tidak ada yang sulit, semua mudah. Yang penting teman-teman para pemula harus semangat ya, harus semangat. Nah, mungkin ada beberapa yang tanya di kolom komentar dan sebagainya, bagaimana cara setek kimeng, karena mungkin ada yang mati dan sebagainya. Ingat teman-teman, sebenarnya untuk budidaya itu paling aman adalah untuk mengurangi, memperkecil kemungkinan kematian adalah dengan cara dicangkok. Kenapa? Karena dicangkok itu sudah ada medianya, kemudian tumbuh akar sudah ada, ditanam, insya Allah hidup, kemungkinan besar hidup. Tapi kalau disetek, nah kalau disetek itu banyak faktor teman-teman ya. Satu, cara memotongnya, kemudian habis itu cara memilihnya, batang yang masih muda atau tua. Nah, kalau batang yang masih muda itu kan mudah tumbuh ya. Kemudian pertama kali nanam itu medianya apa? Kalau kita sarankan kokopit. Kenapa? Karena kokopit itu menyimpan banyak air, cadangan airnya banyak, sehingga apa? Kalau misalkan kok musim kemarau itu tidak dehidrasi alias kekurangan cairan. Kemudian kalau misalkan kok kita nyetek, ininya dihabisin teman-teman, di pruning ya, kita sisain paling di pucuk-pucuknya itu paling tiga daun lainnya habisin. Supaya apa? Supaya mencegah penguapan, sehingga mencegah dehidrasi ya, ataupun penguapan, sehingga
cairan yang ada di dalam batang itu masih tetap terjaga atau nutrisinya itu tidak menguap begitu. Ada sih, ada contohnya ya, beberapa contoh yang kita kemarin potong ya, kita potong, kita setek, dan itu memang kalau kita setek itu ada caranya ya, caranya. Jadi kita nanti kita praktekkan aja ya teman-teman. Oke ya, kita cari contohnya yang setekan. Oke. Nah teman-teman, akan saya praktekkan tadi ya cara melakukan stek ya. Ini tadi sudah saya bilang, ini contoh ini contoh nyata lah ya. Ini kita potong ya, kita potong karena kita akan membuat small ya. Ini konsepnya small lah, ini uji coba aja. Nah ini hasil potongannya kayak gini nih, ini hasil potongannya nih, subur ya. Karena apa, ini masih muda, ini batang ini kan masih muda karena ini pucukan ya. Nah ini pucukannya kita setek, ini setek ini ya, kita setek, subur nih, narik ya. Nah caranya ya sederhana, ini juga ada banyak potongan di sini, contohnya ini ya, ini kan potongan teman-teman ya, sudah saya praktekkan lah. Nah misalkan ini ya, kita praktek aja lah nih, ini kan bekas potongan ya, kita rapikan ya, kita rapikan aja ya kayak gini. Nah ini jangan langsung ditanam kalau menurut saya ya, ini berdasarkan eksperimen. Nah kita keret nih, kita kasih apa namanya, jarak ya, jarak. Nah seperti ini, kita kupas yang ada di bawah ini. Nah seperti ini teman-teman ya, kita kupas saja. Nah ini benar-benar dirapikan. Nah, ya ini benar rapi, rajin. Nah seperti ini baru kita setek. Kenapa? Karena hasil potongan ini teman-teman, ini tadi kan luka ya, kulit yang tadi kita hilangkan itu sebenarnya luka, nggak nempel banget dengan batang ini, sehingga apa, sehingga dia akan apa namanya, busuk ya. Pertama kan busuk, ketika ditanam kemungkinan busuknya itu menjalar. Tapi yang sobek tadi ya, artinya yang di sini yang terjadi perlukaan tidak melekat pada batang ini, kita hilangkan dan kita keret ya, keret di atasnya seperti ini ya, kita hilangkan. Dan yang ini, kulit yang ini itu pasti kulit yang benar-benar menempel pada batang ini, artinya kulit yang benar-benar sehat ya. Nah inilah yang akan tumbuh akar ya. Nah ini salah satu tips sebenarnya ya, tips agar supaya cepat tumbuh akar ya. Karena ketika contoh lah, oke nih contoh kedua ya, kalau ini kan luka nih teman-teman ya, dikhawatirkan ini hasil ini nah ini lihat nih kan kayak gini nih ya, nih ini kan luka. Kenapa? Mungkin bekas gorokan. Apakah ini akan busuk? Ini ya, ini sulit ini kalau untuk jadi akar, ini tumbuh akar. Nah karena apa? Karena sudah ininya sudah nggak menyatu dengan ininya nih, batangnya nih ya, sehingga kita keret di atasnya sedikit yang rapi baru ditanam ya. Kemudian habis sudah dikeret semacam ini, langkah selanjutnya ya gampang tadi nih, ini dihabisin nih, daunnya dihabisin nih, kita sisain sedikit sekali ya. Bahkan kalau saya itu kadang ya 90% lah, 90% dari
daunnya kita buang ya. Nah, itu kalau untuk apa namanya, untuk memperoleh stek dengan keberhasilan yang bagus ya. Ya udah, ini dihabisin semuanya. Jangan semua sih, maksudnya ya 90%, 85% lah. Kalau saya itu kadang 80%, 90%. 90% kita habisin supaya mengurangi penguapan ya, mencegah penguapan yang berlebih. Sehingga Pak, kalau penguapan berlebih maka batang akan mengering teman-teman ya. Ini mengering ini nantinya kalau penguapan terus menerus. Penguapan itu kan lewat ini, lewat daun ya, pori-pori daun. Nah, ya kita habisin aja, seperti ini ya. Pokoknya kita kurangi lah, benar kita kurangi seperti ini ya. Nah seperti inilah kurang lebih ya, kita kasih daun yang sedikit-sedikit ini. Nah baru ini ditanam. Nah terus kenapa keuntungan ketika kita nanam pas banyak cabangnya ya, karena kita sudah mempersiapkan ini cabang pertama, cabang kedua, terusan ini back ini udah ada kayak gini ya. Nah usahakan kalau nyetek itu dekat dengan percabangan ya, supaya apa ya, supaya mempersingkat waktu. Jadi sudah ada bahan cabang pertama, cabang kedua ya, seperti ini ya. Ini nanti ada akar yang akan muncul. Oke, sesimpel itu ya. Ini hasilnya ini banyak, ini setekan semua teman-teman ya nih. Nah walaupun sekali lagi alangkah baiknya kita tetap cangkok, apalagi musim kemarau gitu ya, harus kita cangkok dengan kokopit tentunya ya, cangkok dengan kokopit. Baik teman-teman, mungkin itu ya dari saya, mungkin ya sekedar berbagi informasi dan juga tentunya berbagi pengalaman lah, bagi pengalaman. Dan kita itu dalam apa namanya, di dunia perbonsaian khususnya pemula itu memang jangan sampai kita kehilangan semangat. Harus tetap semangat teman-teman, dan terus belajar ya, terus belajar, kemudian mengembangkan apa namanya, inovasi ya, misalkan kayak pecah batang dan sebagainya lah. Banyak sekali inovasi untuk membuat daripada bahan bonsai ya. Ini juga masih banyak kali. Nah contohnya ini juga banyak lah nih. Kita bikin simple, semua simple nih, kita bikin simple lah, nggak perlu ribet-ribet. Ngapain ribet-ribet, semua bisa, saya jamin semua bisa. Kayak gini nih semua bisa. Nah, perakaran ya, ini kan dulunya dicangkok, tanam aja, kemudian akarnya ditata, dipecah batang boleh, ya sudah. Setelah ini sudah besar sesuai keinginan ya, saya keinginannya segini, dulunya cuma segini ya. Setelah sesudah mencapai batang yang sesuai keinginan, nih kita potong nih, ya. Ini ada cabang, kita potong lagi ya. Ini juga ya, ini memang sudah ada tahapan. Oke, yang jelas cabang pertama, cabang kedua, kemudian back, dan juga ada terusannya ya. Itu
Bagaimana kalau belum muncul? Ya itu nanti, jangan berharap sudah komplit ya. Jadi ya cabang pertama dulu ya, cabang kedua lanjutan, tahapan teman-teman ya, tahapan aja. Tidak harus wah ini belum ada nih untuk baiknya, ya nanti kan proses. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa loh, share, subscribe, komen, like, dan juga bisa menghubungi ya kontak kami ketika mungkin teman-teman ada yang suka dari bahan-bahan di sini ya. Pokoknya kita itu intinya berbagi teman-teman ya. Ketika ada teman-teman yang ini bonsainya mas, ini misalkan ada yang naksir ya, silahkan aja, nggak apa-apa, sah-sah saja. Silahkan hubungi dari admin kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahe ma.